Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hikmatur Rahma. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sholat sunnah mutlak, sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, sholat taubat, sholat tahajud, sholat duha, sholat tarawih dan witir, sholat hajat, sholat tasbih, sholat id, sholat gerhana, sholat istikharah, dan sholat istisqa. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak dimaknai sebagai sholat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja bisa dilakukan kecuali pada waktu tertentu yang dilarang untuk dikerjakannya. Waktu tersebut adalah yang pertama sesudah sholat subuh, yang kedua ketika matahari terbit hingga naik sepanggalan, yang ketiga ketika matahari tepat di puncakannya hingga ia mulai condong, yang keempat sesudah asar sampai matahari terbenam, yang kelima ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya niat sholat sunnah mutlak ini usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selanjutnya yang kedua, sholat sunnah wudhu. Setiap kali selesai wudhu disunatkan untuk membaca doa sebagaimana doa wudhu pada bagian toharoh di atas. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lafaz niat usolli sunatan wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya, sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan membaca doa ini: Allahumma ghafirli junubi waftahli abwaaba rahmatika. Kemudian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sholat sunnah rawatib ada yang muakkad, ada yang gair muakkad. Rawatib yang muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagaimana sholat sunnah. Sholat sunat hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikutinya. Sebelum atau sesudahnya, niatnya adalah usolli sunatan rakaataini qobliyatullahi ta'ala, atau usolli sunatan rakaataini ba'diyatulillahi ta'ala. Sholat sayyid tersebut jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qobliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah dengan ketentuan sebagai berikut. Niatnya menurut macam sholatnya, tidak dengan azan dan iqomah, dikerjakan tidak dengan berjamaah, bacaan tidak dinyaringkan jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat satu salam diutamakan, sebaiknya tempat mengerjakan pindah bergeser sedikit atau tempat sholat fardu yang dikerjakan. Kemudian sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan untuk mengakui kesalahan dan meminta ampunan. Anjuran untuk melaksanakan sholat taubat tertera dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebelum memulai melaksanakan sholat taubat, awali dengan membaca niat yang berbunyi usolli sunatan taubati rakaataini lillahi ta'ala.
Selanjutnya sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari, waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut sholat al-lail atau sholat malam. Sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya sebentar. Waktu yang paling utama adalah di sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat dalam sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Cara melaksanakan sholat tahajud adalah berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud. Jika sudah bangun seperti terbaring lebih dahulu atau mencuci muka kemudian membaca doa, mengambil wudhu seperti biasa, memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan sholat subuh tanpa kunut. Kemudian boleh menambahkan sesuai dengan yang dikehendak. Lafaz niat sholat tahajud: usolli sunatan at-tahajud rok'ataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat lalu berdoa. Dalam hadis Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika bangun dari tidur di tengah malam terus bertahajud dan membaca doa. Untuk sholat duha sendiri adalah sholat sunat yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atas kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Adapun cara sholat duha pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surat Al-Syambagi yang hafal, dan para rakaat kedua setelah Al-Fatihah kemudian membaca surat Ad-Duha. Niat sholat duha: usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat lalu membaca doa. Kemudian sholat tarawih, hukumnya sunnah muakkad, boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah. Biasanya sholat ini dilakukan sesudah sholat isya hingga waktu fajar. Sedangkan sholat witir merupakan sholat malam yang rakaatnya ganjil. Hukum sholat ini sama dengan tarawih, yaitu sunnah muakkad. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa membaca niat sebelum sholat tarawih dan sholat witir merupakan salah satu rukun. Melansir dari buku Rangkuman Ilmu Pengetahuan Agama Islam Lengkap karya Rahar Hurairah, berikut merupakan bacaan niat sholat tarawih dan witir untuk sendiri dan berjamaah. Niat sholat tarawih untuk diri sendiri: usolli sunatan tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat tarawih berjamaah sebagai makmum: usolli sunatan tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Niat sholat witir 2 rakaat: usolli sunatan witri rakaataini lillahi ta'ala. Sholat hajat. Tata cara sholat hajat dilaksanakan seperti sholat pada umumnya. Yang membedakannya hanya pada niat usolli sunatan hajati rakaataini lillahi ta'ala. Setelah Fatihah membaca ayat tertentu seperti Al-Kafirun dan rakaat kedua Al-Ikhlas. Pada sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan yaitu tasbih sebanyak 10 kali, sholawat sebanyak 10 kali, doa sapu jagat sebanyak 10 kali. Kemudian sholat tasbih, niatnya usolli sunatan tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat tasbih dilaksanakan 4 rakaat. Pada praktiknya sholat tasbih sama dengan sholat biasanya. Hanya saja yang merupakan khususnya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhannya tasbih yang harus dibaca ada 300 kali pada keempat rakaat tersebut.
Sholat Id, sholat hari raya Id itu ada dua macam, yaitu Idul Fitri dan Adha. Hukum sholat hari raya adalah sunat muakkad bagi laki-laki dan perempuan. Disunatkan berjamaah. Waktu mengerjakannya sholat Id adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Tata cara sholatnya: sebelum berangkat dianjurkan mandi. Mengerjakan sholat Id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka, karena pada sholat Id tidak ada azan dan iqamah, maka untuk menyeru jamaah diperintahkan dengan lafal as-salata jami'ah. Setelah mendengar ucapan tersebut, para jamaah berdiri. Imam dan makmum berniat mengerjakan sholat Id dengan niat usolli sunatan Idul Fitri rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah lalu takbir 7 kali. Ada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Kemudian sholat Id dikerjakan seperti sholat sunnah biasa sampai mengucap salam. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Cara mengerjakannya: takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Niat sholat gerhana matahari usolli sunatan hufi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Sholat gerhana bulan usolli sunatan husufi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian Al-Fatihah disambung dengan membaca satu surat Al-Quran. Setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu ruku, itidal, sujud, dan seterusnya seperti dalam sholat biasa. Setelah itu khutbah. Kemudian sholat sunat istikharah adalah sholat sunat 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Adapun cara mengerjakannya: sholat sunat istikharah, yaitu sholat sunat istikharah dikerjakan kapan saja, siang maupun malam. Dikerjakan sama dengan sholat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat pertama membaca Al-Fatihah, dibaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibaca surat Al-Ikhlas atau boleh surat lain. Niat sholat sunnah istikharah usolli sunatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Selesai mengerjakan sholat sunat istikharah disunatkan membaca doa yang terakhir, yaitu sholat sunat istisqa. Sholat sunat istisqa adalah sholat sunat untuk disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Adapun cara mengerjakannya: yang pertama, sebelum melaksanakan sholat sunat istisqa, imam atau ulama memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan maksiat, dan mengusahakan perdamaian bagi orang-orang yang bersengketa. Sholat dilakukan pada hari keempat puasa. Kedua, ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulama supaya memerintahkan agar semua penduduk atau kaum untuk keluar rumah ke tanah lapangan untuk mengerjakan sholat sunat istisqa. Setelah sampai di lapangan, langsung mengerjakan sholat sunat istisqa 2 rakaat dengan berjamaah. Lafaz niat sholat istisqa yaitu usolli sunatan istisqa rakaataini imaman makmuman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram lalu membaca iftitah, kemudian imam membaca surat Al-Fatihah, dan pada rakaat pertama dibaca surah Al-Ala.
Sedangkan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Bacaan ini dengan suara nyaring. Setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Dilanjutkan dengan memberikan nasihat agar para jemaah bertaubat dan beramal kebaikan. Pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khutbah hendaknya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri dan yang kiri menjadi sebelah kanan. Doa yang sering dibaca dalam sholat sunat istisqa baik dalam khutbah maupun di luar khutbah dapat dibaca dalam bidang tiga itu.